Shalom Bapak Ibu, kali ini kita membicarakan transaksi kas kecil. Ada dua pandangan mengenai penanganan kas kecil. Pandangan pertama menyebut bahwasannya kas kecil itu diperlakukan sebagai dana atau sebagai kas kecil. Sedangkan pandangan kedua itu diperlakukan sebagai panjar. Mana yang kita mau pakai? Tahap pertama kita bicara kas kecil sebagai dana atau sebagai kas. Pandangan ini dilatar belakangi karena dana kas kecil itu rutin dipelihara atau rutin dipertahankan terus-menerus. Dalam arti kalau dananya berkurang, diisi kembali. Ya, kemudian dipakai, berkurang, diisi kembali, dan seterusnya. Jadi ini rutin dipelihara. Yang kedua, jika dianggap atau diperlakukan sebagai kas, dana ini wajib diperiksa. Ya, jadi kita tidak bisa bilang bahwasanya dana ini karena dana kas kecil itu tidak wajib diperiksa. Wajib. Sama halnya bendahara satu khususnya memeriksa kas di kantor jemaat. Kemudian mutasi atas kas kecil ini perlu disampaikan kepada warga jemaat lewat warta jemaat. Nah, kalau memenuhi ketiga kriteria ini, tentu sebaiknya kita perlakukan kas kecil itu sebagai dana atau sebagai kas. Sama halnya dengan kas umum atau ada yang membilang kas besar. Nah, kemudian pandangan berikut adalah menganggap kas kecil itu sebagai panjar. Boleh tidak? Nah, sekarang kita lihat. Pandangan sebagai panjar itu dilatar belakangi hal yang sebagai berikut. Pertama, panjar itu terikat pada satu kegiatan strip kepanitiaan. Itu panjar. Sementara kas kecil yang kita sebut itu tidak terikat pada kepanitiaan atau kegiatan. Karena dia memang rutin. Kemudian, kalau dia panjar, bendahara baru memeriksa setelah ada LPJ. Nah, kalau belum ada LPJ, itu tidak wajib diperiksa. Kenyataannya, kas kecil yang kita maksudkan di sini adalah kas yang terus-menerus harus diperiksa agar diketahui apakah memang masih layak, sisa atau saldo dan mutasinya setelah dijalani beberapa waktu atau tidak, begitu. Nah, jadi beda kalau seandainya dia kas kecil, maka itu wajib diperiksa setiap minggu oleh bendahara. Sedangkan kalau panjar itu tidak wajib. Bendahara memeriksa ketika ada LPJ, padahal LPJ itu tidak ada untuk kas kecil. Yang ada hanyalah pengisian kembali. Nah, kemudian yang ketiga, mutasi tidak perlu dilaporkan lewat warta jemaat, tapi cukup melalui LPJ. Nah, sekarang ini makin jelas ya. Mau dilaporin sebagai unsur yang rutinkah atau sebagai LPJ? Ya, karena LPJ itu umumnya terikat untuk satu kegiatan atau satu kepanitiaan. Jadi, kalau ada pertanyaan, kas kecil itu mau diperlakukan sebagai kas kecilkah atau sebagai panjar? Nah, melihat derajat kepentingan, maka kas kecil itu sebaiknya diperlakukan sebagai kas kecil, bukan sebagai panjar. Kemudian berikut ini kita buat simulasi transaksi untuk kas kecil.
Mari kita lihat sebagai berikut. Pada tanggal 8 Maret 2023 dibentuk kas kecil sebesar 3 juta untuk membayar dana operasional yang jumlahnya relatif kecil. Nah, kita bukukan lewat menu kas bank. Tadi kita buat kas keluar, ya kita keluarkan dari kas besar untuk pembentukan kas kecilnya. Kas kecil 23030801 karena tadi tanggal 8. Jadi supaya terstruktur. Nah, di sini keterangannya pembentukan dana kas kecil. Ya. Kalau di sini uang keluarnya kas besar, berarti masuk ke kas kecil. Ini dia pembentukan kas kecil sebesar 3 juta. Nah, ini kita simpan lalu post. Jadi dia langsung sudah masuk ke dalam pembukuan. Nah, setelah berjalan beberapa saat, kas kecil itu sudah terpakai. Dan saatnya dilakukan pengisian kembali. Nah, pengisian kembali itu tidak harus keluar sekian minta. Kita buat atau pemegang kas kecil bisa menjalankan sampai pada jumlah yang cukup minim menurut dia, baru boleh diisi kembali. Pada tanggal 15 Maret dilakukan pengisian kembali kas kecil yang telah dipakai untuk pertama. Untuk fotokopi 314.000 pada tanggal 10 Maret. Ya, fotokopi 314.000. 561. Oke ya. Mari kita lihat 15 Maret. Ya. Kita buat kas keluar untuk kas kecil. Ini kas kecil kas kecil out, misalnya kita buat begitu 23 tahun 2023 maksudnya, tanggal 3 bulan 3 maksudnya, kemudian tanggal 15 kali tidak salah, iya. Transaksi yang pertama tanggal 15 Maret. Di sini keterangannya kita sebut pemakaian dana kas kecil. Untuk apa saja? Pertama tadi untuk fotokopi. Fotokopi 561.040 ya. Ada untuk fotokopi, ini dia, sebesar 314.000 ya. Fotokopi Maret sebesar 314.000. Oke, nah kemudian apakah hanya untuk ini saja?
Kita lihat lagi. Belanja rumah tangga kantor 921 tanggal 12 Maret. Ya. Belanja rumah tangga kantor 561, maaf, kita buat di sini 561.040, ya, belanja rumah tangga kantor. Ini dia. Belanja RT kantor per tanggal 12 Maret 2023 sebesar 921.000. Ini dia. Kemudian ada pembelian BBM mobil 732 tanggal 13. 732 tanggal 13 561.040 BBM, yaitu bensin dalam hal ini. BBM mobil tanggal 13 Maret 2023 sebesar 732.000. Nah, kita lihat ini 732 yang terakhir. Beli BBM untuk minibus. Jadi gereja memiliki minibus, harganya 865.000 bensinnya. Ya, kita lihat di sini, karena sama, kita copy saja. BBM minibus tanggal 14 Maret sebesar 865.000. Jadi ada 2.832.000 yang sudah dipergunakan sampai dengan tanggal 15 Maret, ya, untuk 4 kegiatan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini rutin terjadi, ya. Jadi tidak terikat pada kepanitiaan kah atau pada satu kegiatan, tidak. Ini adalah kas yang sifatnya umum tapi jumlahnya kecil-kecil. Baiklah, kita posting. Nah, tentu kita harus lihat uang yang keluar sudah segini, maka pemegang kas kecil akan datang kepada pemegang kas besar untuk meminta pengisian kembali dengan memperlihatkan nota-nota pengeluaran atau nota-nota belanja yang 4 ini. Oke, kita tambah lagi 2832 ya. Nah, di sini kas masuk, tentu ada uang masuk untuk kas kecil, ya. Kita bikin saja CBTR misalnya 2303, tadi tanggal berapa? Tanggal 14 Maret. Kas kecil yang telah dipergunakan. Dari mana? Diisi kembali dari kas besar tentunya.
sebesar berapa? Tadi yang sudah kita buat 2.832. 2 juta. Ini keterangannya pengisian kembali kas kecil 2.832.000. Jadi dengan ditambah atau diganti 2.832.000, maka kas kecil akan kembali pada posisi 3 juta. Baiklah, tadi disebut bahwasanya kas kecil ini sebaiknya diperlakukan sebagai kas. Kenapa? Karena memang rutin dipertahankan, tidak terikat pada satu kegiatan atau kepanitiaan. Kemudian dengan adanya mekanisme atau perlakuan seperti ini, bendahara wajib untuk memeriksa kas kecil. Ya, sama halnya dengan ketika bendahara memeriksa kas umum atau kas besar. Dan juga harus disampaikan lewat warta jemaat, bukan lewat LPJ. Jadi kalau panjar secara umum itu pertanggungjawabannya lewat LPJ. Nah, mari kita lihat pada tanggal kita buat warta jemaat dari tanggal 9 sampai tanggal 15 Maret. Ya. Nah, di sini kita lihat untuk warta jemaat. Ya, kita ambil versi yang ini. Ini kas besar, ada saldo awal 26 juta sekian. Di sini ada pengisian kembali. Pengisian kembali kas kecil, ya. Kita lihat ini yang berikutnya. Habis kas besar, kas diakonia, kas mobil, dan kas kecil. Ini dia. Pembentukannya itu kan mula-mula tanggal 8 sebesar 3 juta. Jadi pada tanggal 9, ini ada saldo awal sebesar 3 juta. Kemudian ada pengisian kembali 2.832.000. Nah, pengisian untuk apa? Untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran yang sudah dibukukan tadi. Pertama, yaitu BBM minibus 865.000, BBM mobil 732, kemudian fotokopi per 10 Maret 314, dan yang terakhir belanja rumah tangga kantor 921. Total 2.832. Nah, kalau kita lihat di sini jumlah sisi masuk 5.832.000, jumlah sisi keluar itu ada 2.832.000, saldonya 3 juta per 15 Maret. Jadi sudah kembali ke dana patokan awal. Demikian kami sampaikan tentang perlakuan kas kecil untuk mengelola dana kas kecil. Sekali lagi, kami menyarankan agar kas kecil itu jangan diperlakukan sebagai panjar, atau sebaiknya tidak diperlakukan sebagai panjar, karena perlu diperiksa setiap minggu dan perlu juga disampaikan pada jemaat lewat laporan warta jemaat, ya. Karena ini adalah info warta jemaat. Baiklah, demikian kami sampaikan. Terima kasih. Salam.